Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha' mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'alif rahimahullahu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u. Rawahu Abu Ya'la. Ad-du'a as-su'al awit talab. Al-ma'na bayyana lana al-hadith waqtun min afdalil awqati haitsu anna ad-du'a fihi mustajabun walakin yushtaratu fi ad-da'i hudurul qalbi wal khushu'u wal inkisaru wat tadallulu wa taqdimu taubati wad du'a'u ala taharatin fahiya min syuruti ijabati du'ai. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ud'u fihi hatha ala talabil fihi hathun ala talabid du'ai hatta qala lahu sahabatu famadha naqulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ifadatul hadis bayanu fadilatil waqti bainal adhani wal iqamati wa anna Allah ta'ala yastajibu du'a fihi al-hathu ala tarakkubi awqati istijabati du'ai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan iqamah itu adalah mustajab, maka berdoalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Ad-du'a as-su'al awit talab. Yang dimaksud dengan doa itu adalah as-su'al awit talab, yaitu meminta. Hadis ini maknanya adalah bayyana lanal hadis. Hadis ini menerangkan kepada kita waktun min afdalil awqat, bahwa ada satu waktu dari paling afdalnya waktu-waktu, haitsu anna du'a fihi mustajab, di mana bahwasanya doa ketika waktu itu adalah mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yushtaratu fid da'i, akan tetapi disyaratkan pada orang yang berdoa hudurul qalbi, hatinya hadir ketika berdoa, wal khusyu', dan khusyuk ketika berdoa, wal inkisar, dan hatinya ini sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadallul, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa taqdimu taubah, dan mendahulukan taubat. Jadi sebelum berdoa, orang yang berdoa itu bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a ala taharah, dan doa ketika kita berdoa
itu hendaknya kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Fahiya min syuruti ijabati du'a, maka itu semua adalah termasuk dari syarat-syarat diijabahnya doa. Jadi syarat-syarat doa kita akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah, syarat-syaratnya itu adalah yang tadi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u, maka di waktu mustajab itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara adzan dan iqamah. Banyaklah doa ketika itu. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah hathun ala talab du'a, memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, yaitu di waktu antara adzan dan iqamah. Hatta qala lahu sahabah, sampai sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Apa yang kami doa, apa yang kami katakan, apa yang kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, di waktu antara adzan dan iqamah? Qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, kenikmatan di dunia dan akhirat. Hadis ini juga menerangkan tentang, memberikan faedah kepada kita, bayanu fadilatil waqti bainal adzan wal iqamah, menerangkan tentang fadilah waktu antara adzan dan iqamah. Wa annallaha ta'ala yastajibu du'a fihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa di waktu itu, ya, di waktu antara adzan dan iqamah. Yang kedua, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, al-hath ala tarakkubi awqatis tijabati du'a, memotivasi kita untuk menjaga waktu-waktu mustajabnya doa. Nah, di sini ada hadis, ya, doa termasuk waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa itu adalah antara adzan dan iqamah. Nah, jadi habis adzan, antara adzan sama iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Kalau kita mau berdoa di situ, maka itu termasuk waktu yang mustajab. Makanya kan doa itu ada waktu-waktu yang mustajab, ya, diantaranya nah ini ketika antara adzan dan iqamat. Ada yang mengatakan juga ketika turun hujan, ya, ada yang mengatakan kalau orang yang mau bepergian, ya, kita kalau ada orang mau bepergian kita minta doa. Bahkan doanya orang yang sakit, ya, selain kita kalau menjenguk orang sakit tuh kita mendoakan, dan juga kita minta doa sama orang yang lagi sakit. Terus waktu kita sujud, ya, pas waktu sholat, ketika kita sujud itu kita waktu itu waktu yang paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diantaranya kalau kita mau mustajab doanya, kita berdoa antara adzan dan iqamah. Jadi setelah adzan, ya, itu kan memang ada doanya sendiri, ya, habis adzan kan kita ada doanya sendiri. Insya Allah semuanya hafal, ya. Kalau nggak hafal kalah mana kecil kan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Hafal semua insyaallah, ya, insyaallah. Jadi habis adzan kita baca doa ini. Nah, doa ini juga ada fadilahnya, ya, ada keutamaannya. Apa dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW?
Siapa orang yang baca doa ini setelah adzan, ya, maka dikatakan halat lahu syafa'ah. Insyaallah orang yang terus, jadi pas lagi adzan, ya, habis pas adzan dia perhatiin adzannya, kemudian dia jawab. Ya, ini kan adabnya adzan kan seperti itu. Ketika kita dengar orang yang adzan, maka kita jawab adzannya. Ya, Allahu Akbar, kita jawab seperti biasa sama. Kecuali pas lagi hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada tambahan kalau waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, jawabnya apa? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada yang mengatakan shadaqta wa bararta, ada yang juga yang mengatakan shadaqta wa barirta. Ya, dua-duanya boleh. Ya, shadaqta wa bararta. Apa artinya shadaqta wa bararta? Shadaqta, engkau benar. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita jawab, kamu udah benar. Jangan dibalik, ya. An-naum khairun minas sholat. Jangan dibalik kayak gitu. Pas lagi ada yang adzan, sholatu khairun minan naum, kita lagi anak-anak tidur, la an-naum khairun minas sholat. Jangan dibalik, ya. Kalau kita nggak bangun berarti itu kita balik. Ya. Udah dikatakan apa ya, orang yang adzan bilang sholat itu lebih baik daripada tidur. Yang tidur bilang enggak, tidur lebih baik daripada sholat. Mendingan kita tidur lagi. Iya. Jangan belubut gitu. Nah, kalau kita jawab shadaqta, kamu telah benar, wa barirta, dan kamu telah melakukan kebaikan, wa ana ala dzalika minas syahidin, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi bahwasanya sholat lebih baik daripada tidur kalau kita bangun. Ya, kalau kita nggak bangun berarti walaupun kita bilang shadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin, kita tidur lagi, bohong tuh berarti. Ya, asal jawab doang tapi dia nggak bangun. Bahkan juga dikatakan kan gitu ya, ketika kita pas lagi dengar adzan, pas lagi ada orang yang adzan tapi kita nggak dengar, nah ini bahaya nih. Diapain tuh katanya? Kencingin setan katanya ya. Kupingnya tuh kalau kita, makanya kita kalau pas apa lagi tidur terus azan, kita nggak dengar azan, wah, udah tuh untung untung kencingnya nggak bau, nggak kecium baunya ya. Kalau kecium baunya tuh, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat ya, yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga sholat. Sholat penting ya, sholat itu adalah penting. Kita belum yang sunnah-sunnah nih, baru yang wajib aja kita udah belubut tadi tuh bahasanya tuh, nggak perhatian. Nah, mulai kita perhatian sama sholat ya, sholat yang 5 waktu tuh kita harus perhatian. Nah, kalau kita mau lebih perhatian lagi dari adzannya dulu. Nah, dari adzan, ketika ada orang yang adzan kita langsung sigap. Udah adzan nih. Ya, kita jawab, kita dengerin, kita jawab. Habis itu baru kita baca doa. Nah, ketika kita baca doa adzan, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang membaca doa adzan yang tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai selesai, ya, dikatakan halat lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita kan selalu bilang gitu ya, oh mudah-mudahan ntar kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, ini kerjain. Salah satu amalannya yang menjadikan kita sebab nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, pertama perhatiin adzan, yang kedua habis adzan baca doa ini. Ya. Kemudian ada yang menambahkan ulama ya, habis adzan, setelah habis baca doa innaka la tukhliful mi'ad, kita tambahin lagi rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Ya.
Baca, innaka la tukhliful mi'at, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. Habis 5 langsung diterusin, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata para ulama, orang yang membaca doa ini, membaca doa buat orang tuanya setelah azan, ya, setelah baca doa tadi Allahumma rabb hadhihi da'wah sampai terakhir, kemudian ditambahin doa buat orang tua, maka dikatakan orang ini termasuk anak yang dihitung berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, berarti kalau kita amalin ini terus, minimal sehari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua sebanyak 25 kali. Oh ya. Nah, kita nggak boleh lupa itu. Bahkan dikatakan termasuk orang yang kalau doanya mau mustajab. Nah, ini dia. Kalau orang yang mau doanya mustajab itu dia nggak boleh lupa sama mendoakan orang tuanya. Ya, jangan kita doa, jangan banyak hajat kita semuanya sama orang tua kita lupa, ya, nggak dikabulin doanya. Ya, termasuk syarat, ya, termasuk syarat atau adab kita berdoa, kita jangan lupa dulu sama orang tua tuh. Ya, doain dulu orang tuanya baru kita yang lainnya. Nah, kalau kita amalin ini, ya, perhatian sama azan, maka setiap hari minimal kita ingat sama orang tua, ya, kita doain orang tua sebanyak 25 kali. Belum ntar habis sholatnya. Semakin banyak kita berdoa buat orang tua, maka insya Allah nanti semua, ya, semakin banyak juga hajat-hajat kita yang nanti dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu setelah doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, dilanjutkan dengan doa kedua orang tua. Nah, terus sahabat nanya sama Nabi Muhammad, ketika doa mustajab, ya, antara adzan dan iqamah, apa yang kita harus katakan, ya wahai Rasulullah? Apa yang harus kita tambahkan doanya? Ya, apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Sallallahu afiyah." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Al-afiyah nih udah mencakup tuh kenikmatan, keenakan, sehat, ya. Itu semua termasuk dalam afiyah. Singkat, katanya singkat, cuman afiyah doang, ya, makanya sering-sering kita minta nas'alullah al-afiyah, nas'alullah al-afiyah. Ya, kalau kita ngelihat ada orang lagi nas'alullah al-afiyah, misalkan ya ada musibah, kan musibah kan ada dua, ya, ada musibah dunia, ada musibah akhirat, ya, ada musibah dunia, ada musibah agama. Ketika kita ngelihat musibah, nah ini ada doanya dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang ketika ngelihat musibah kemudian dia baca doa, apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hafal gak tuh? Enggak ya? Ntar kalau mau dihafalin boleh ntar kita catetin. Ini penting nih doanya. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang ketika melihat musibah, kan karena banyak musibah, ya, kita buat jaga-jaga diri kita, ya, nasallallahu alaihi, baik musibah agama ataupun musibah dunia. Siapa orang yang baca doa ini ketika ngelihat musibah, maka insya Allah dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang dia lihat, ya, sampai meninggalnya insya Allah dia bakalan dijaga. Misal musibah dunia, misalkan nasallallahu alaihi, ada orang ketabrakan misalkan, ya, ada yang kita kayaknya tuh ngeri lah buat kita tuh. Nah, ketika itu kita baca doa ini, tapi doanya jangan kencang-kencang. Kalau musibah dunia jangan kencang, misalkan ada orang lagi depan kita tabrakan, alhamdulillah, jangan kayak gitu, ntar orangnya tersinggung dalam hati, ya. Misalkan ada orang lagi, pokoknya lagi kecelakaan apa-apa gitu, nasallallahu alaihi. Nah, ketika itu kita baca doa dalam hati, ya, jangan kencang-kencang, ntar tersinggung dia. Baca doa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Apa sih artinya? Alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanku,
ya, yang telah menyehatkanku, yang telah afiyah, ya, yang telah mengafiahkan aku. Afani mimma btalahu bihi. Kalau buat orangnya yang enggak, yang dianya, ya, orang yang enggak kita sebutin, ya, maka kita katakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu. Ya, ntar kalau sama orang yang langsung afaka, kita yang yang enggak kelihatan aja, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyehatkanku, yang menyelamatkanku dari apa yang diberikan musibah kepada orang itu. Ya, mimma btalahu bihi. Wa faddalani ala katsirin, ya, dan telah memberikan aku keistimewaan atas semua yang orang yang banyak, ya. Mimman khalaqa tafdila, dari orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang sebenar-benarnya. Jadi ketika kita minta itu, ya, ketika kita berdoa itu, ketika ada musibah, ya, kita bersyukur kepada Allah diselamatkan, ya, diselamatkan oleh Allah dari musibah tersebut. Dan ketika kita baca ini, insya Allah mudah-mudahan kita nggak bakalan kena musibah itu, ya. Kan yang ngeri kan ketika kita ngeliat musibah, kita omongin, nggak taunya kita kena juga. Ya, nasallallahu alaihi, misalkan ada orang sakit, kita omongin, takutnya kita juga gak kena. Itu kalau masalah dunia. Apalagi masalah agama, ya, ini kita ngeri. Pokoknya kita jadiin orang tuh buat ngambil pelajaran buat kita sendiri. Misal ada orang kok sholatnya susah, misalkan hadir majlis taklimnya susah, itu kita harus ngambil pelajaran buat kita. Alhamdulillah, aneh digampangin oleh Allah buat sholat 5 waktu, ya. Alhamdulillah, aneh digampangin buat hadir majlis taklim. Nah, ketika kita ngelihat musibah agama ini, ya, sama juga kita ngelihat orang yang banyak maksiat, kok dia enak maksiat, ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita tuh nggak enak buat maksiat. Ya, nah ketika itu kita baca dalam hati, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Ya, pokoknya ada musibah apapun, baik musibah agama ataupun musibah dunia, kita banyak-banyak baca doa ini. Biar iman kita dijaga, biar kesehatan kita dijaga, biar keselamatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih doa nih. Ya. Kalau mau dihafalin, jadiin amalan, insyaallah kita kasih. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Nah, ini juga yang diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Karena penting ini doa. Singkatnya, kalau mau berdoa kata Nabi Muhammad SAW, mintalah al-afiyah. Ya, mintalah al-afiyah. Al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Keselamatan di dunia dan akhirat. Habis adzan berarti kita tambahin lagi tuh. Ya, habis Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai innaka la tukhliful mi'ad, tambahin rabbighfirli, ya, sampai warhamhuma kama rabbayani shaghira, tambahin lagi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi 3 tuh, ya. Allahumma rabbaha hadhihi da'wati tamah, kemudian rabbighfirli, tambah lagi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Masyaallah, lengkap betul. Nah, jadi minimal antara adzan dan iqamah, karena waktu yang mustajab, kita doa dengan ini. Pertama, kita doa buat Rasulullah, buat Nabi Muhammad. Yang kita doa itu insya Allah kita bakalan dapat syafaat dari Nabi Muhammad kalau kita baca doa yang tadi. Kemudian kita doa buat orang tua, biar kita dijadiin anak yang berbakti, yang soleh, ya, anak yang soleh. Yang ketiga, kita minta keselamatan, ya. Nah, habis itu kalau masih ada waktu lagi, habis selesai kita doa, sholat, ya, sholat qobliyah, baru kita masih ada waktu lagi, doa ada tuh kebanyak-banyaknya, ya, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Nah ini hadis singkat tapi maknanya luar biasa, insya Allah.
Nah, kemudian hadis ini menerangkan tentang keutamaan waktu antara adzan dan iqamah. Jadi waktu antara adzan dan iqamah itu waktu yang mulia, waktu yang istimewa, jangan kita sia-siain, kan sedikit tuh ya. Ada juga waktu yang mustajab lagi pas Jumat, pas hari Jumat antara dua khutbah, itu termasuk waktu yang mustajab. Habis khotib duduk, itu kan ada selang waktu tuh, di situ termasuk waktu yang mustajab buat doa. Nah, hadis ini menerangkan tentang fadilah waktu antara adzan dan iqamah karena Allah mengabulkan doa ketika itu. Dan juga kita perhatian, kalau kemarin tuh yang kita jelasin derajatnya orang yang sholat kalau hadir pas adzan, sebelum adzan, nah, berarti ketika kita adzan udah ada di masjid, nah kita manfaatin waktu lagi buat doa, ya. Nah ini hadis yang pertama yang kita baca, bahwasanya doa antara adzan dan iqamah itu adalah mustajab, ya. Doa antara adzan dan iqamah itu mustajab, maka kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, hadis yang kedua dikatakan, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian satu zaman, la yakunu fihi syai'un a'azza min thalatha, tidak ada sesuatu yang mulia dari tiga. Nabi Muhammad SAW itu termasuk mukjizatnya, ya. Itu beliau mengabarkan kepada kita yang sebelumnya dan yang sedang terjadi ketika zaman beliau dan yang akan datang. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, mengabarkan kejadian yang akan datang. Ini ya, kata Nabi Muhammad, akan datang kepada kalian satu zaman di mana tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari tiga ini. Apa itu? Dirhamin halalin. Yang pertama, harta yang halal. Ini mungkin zaman kita nih. Kita sekarang dapat harta yang halal susah tapi gampang tuh. Ya, nasallallahu alaihi. Sekarang kan banyak orang yang udah pusing udah kali ya, susah, kehidupannya susah, udah semuanya dihalalin sama dia, mau dia begal, mau dia mencuri, apa aja ya. Ngeri gitu sekarang ya, nasallallahu alaihi. Jadi nyawa orang tuh, darahnya orang muslim tuh kayak nggak ada harganya ya. Padahal Nabi SAW pernah waktu ada sahabat, nasallallahu alaihi, ada sahabat yang ngebunuh ya orang yang udah syahadat. Ya mungkin kita pernah dengar tuh hadisnya tuh ya. Ada seseorang di zaman Nabi Muhammad itu, ada orang yang udah bersyahadat, tapi karena dendam dia dulunya, dendam pas udah mau dibunuh, lagi peperangan ya, pas lagi mau dibunuh, orang ini bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tetap aja dibunuh ya. Sampai itu kabar sahabat yang lain, itu orang udah syahadat, tapi kamu masih bunuh lagi? Dia syahadat karena takut sama pedangannya, dia udah dendam dari dulunya. Sampai nih kabar sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini si fulan ada orang udah bersyahadat tapi masih dibunuh. Marah langsung Nabi Muhammad, merah mukanya. Sahabat ini bilang, ya Rasulullah, dia tuh ngucapin syahadat karena takut sama pedangannya, ya, karena takut sama pedangannya. Kata Nabi Muhammad, asyaqaqta sadrahu, katanya, apakah kamu udah belah tuh isi hatinya? Kamu tahu isi hati orang, katanya. Dia ngucapin syahadat itu karena takut sama pedang kamu atau benar-benar karena ikhlas kepada Allah? Belum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ruh, idhab fala ghafarahullahu lak. Pergilah kamu ya, maka Allah nggak bakalan ngampunin doa kamu, ngampunin dosa-dosa kamu. Allah. Ya, didoain 3 kali sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biasanya doainnya yang baik-baik. Ya, ini ketika ada orang yang bunuh seorang muslim,
ya, walaupun dia tadi tuh baru ngucapin 2 kalimat syahadat, ya, dan nggak tahu ngucapin 2 kalimat syahadatnya karena takut pedangnya atau karena ikhlas karena Allah, tapi Islam menghukumi secara zahir. Udah ngucapin 2 kalimat syahadat berarti darahnya dia, harga dirinya dia itu dijaga sama Allah, dihormatin sama Allah, ya. Akhirnya ini orang suruh pergi sama Nabi Muhammad, pergi kamu, Allah nggak bakalan ampunin dosa kamu. 3 kali didoain sama Nabi Muhammad, Nasallallahu alaihi. Udah tuh orang kabur. Doa Nabi begini udah ngeri daya. Akhirnya nggak berapa lama, dikatakan 3 hari atau beberapa hari setelah itu ini orang meninggal dunia, ya. Mau dikuburin sama para sahabat, itu bumi kagak nerima, ya. Kuburin, dimuntahin lagi ya, digali lagi lubang lagi, dimuntahin lagi, gak diterima jasadnya sama Allah. Pengen nunjukin tuh, Allah pengen tunjukin bahwa darahnya seorang muslim, ya, darahnya seorang mukmin itu berharga di hadapan Allah, dihormatin. Gak boleh kita sembarangan bunuh orang, ya, nyakitin orang, numpahin darah. Haruma dima'ahu dikatakan, ya, darahnya seorang mukmin itu berharga. Udah, akhirnya yang orang ini tuh dikuburin, dikatakan di antara 2 lereng itu udah dilemparin di situ. Masallallahu alaihi. Nah, ini sekarang orang gampang-gampang buat numpahin darah orang mukmin. Masallallahu alaihi. Kenapa ya? Karena nggak belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nggak ada rasa kasih sayang, nggak ada rasa, ya Allah, ngeri ya, ngeri zaman sekarang nih, ngeri. Makanya beruntung sekali lagi, alhamdulillah kita bisa hadir majelis taklim. Itu minimal tuh buat hati kita tuh ada rasa kesian sama orang. Karena kan orang kalau udah nggak ada rasa kasihannya, ya Allah, udah kayak binatang udah ya, main bunuh-bunuh aja mainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dihalalin semua. Mudah-mudahan Allah jaga ya, Allah jaga kita dari semuanya. Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita ya. Nah, ini dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada yang pertama, ya, harta yang halal. Nah, orang sekarang buat mendapatkan harta halal susah. Bahkan ada mengatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dia nggak yakin bahwa rezeki itu udah dijamin sama Allah, ya. Makanya dia bilang begitu dia. Padahal nggak bakalan orang itu, Allah ciptain manusia, ya, nggak mungkin Allah sia-siain begitu aja, nggak. Allah udah jamin rezeki, udah itu udah tanggung jawab Allah, udah Allah ciptain makhluknya, dan Allah nggak mungkin nggak ngasih rezeki sama makhluknya, nggak. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini yang diciptain oleh Allah kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, orang sekarang nggak yakin, nasallallahu alaihi. Ya, makanya berani sampai seperti itu. Kalau dia yakin, ya udah dia sabar deh. Dia nggak, belum misalkan, ya udah dia sabar. Nah, makanya kita dapat rezeki yang halal, harta yang halal ketika waktu itu, kata Nabi Muhammad, itu sesuatu yang mulia. Zaman kita mungkin ya, kita dapetin harta yang halal itu yang sesuatu yang mulia. Kemudian yang kedua, au akhin yusta'nasu bihi, atau kita dapat saudara yang menyenangkan kita. Saudara mukmin kayak gini nih, Masya Allah, kita kenal sama orang-orang yang soleh-soleh kayak gini, ya, kita kumpul bareng buat hadir majelis taklim biar saling mengingatkan, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kita saling ngingetin yang kebaikan, saling ngingetin kesabaran. Ini nih di zaman ini, ya, kata Nabi Muhammad, di zaman itu nggak ada sesuatu yang lebih berharga dari itu. Pertama, harta yang halal. Yang kedua, teman, ya, saudara yang ngingetin kita selalu dalam kebaikan. Masya Allah. Imam Syafi'i beliau mengatakan, laula suhbatul akhyar wa munajatul haqqi ta'ala bil ashar, ya, ma ahbabtul baqa fi hadid dar, kata Imam Syafi'i.
laula suhbatul akhyar, kalau bukan saya berteman sama orang-orang baik, ya, dan munajatul haqqi ta'ala bil ashar, dan saya bangun malam, ya, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah di waktu malam, ma ahbabtul baqa fi hadid dar, kata Imam Syafi'i, aneh udah enggak suka lama-lama di dunia, katanya. Kalau bukan karena dua, teman sama orang baik, teman sama orang soleh, ya, dan munajat dan tahajud di malam hari, aku udah nggak suka lagi hidup di dunia, katanya. Jadi yang bikin Imam Syafi'i masih betah di dunia tuh teman sama orang-orang yang soleh, sama sholat tahajud, ya. Insya Allah. Nah, kita dapat teman yang soleh tuh, Masya Allah, itu ya rezeki juga itu, ya, bahkan rezeki yang dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari itu pas di zaman itu, karena teman yang soleh itu bisa ngajak kita buat baik. Kebalikannya, kadang ada orang yang udah soleh, ada orang yang udah sholat, temennya nggak baik, ikut-ikutan, akhirnya jadi nggak baik, ya. Nah, makanya penting banget kita berteman sama orang-orang yang baik, sama orang-orang soleh, Insya Allah, ya. Nah, mudah-mudahan kita saling cinta karena Allah, saling kita berteman karena Allah, kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tadi, di zaman itu tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari itu. Ya, kita kenal sama orang-orang soleh, apalagi kita kenal sama habaib, sama para ulama, ya, sama para kiai. Ini kita nanti sampai di aku, ya Allah, saya pernah kenal sama beliau. Insya Allah mudah-mudahan kita bakal dapat syafaat dari beliau. Nah, yang ketiga, au sunnatin yu'malu bihi, atau sunnah yang diamalkan, ya. Nah, ini di zaman itu, kata Nabi, akan datang satu zaman yang tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada tiga hal. Yang pertama, harta yang halal. Yang kedua, teman yang soleh. Yang ketiga, sunnah yang diamalin. Oke, sekarang nih, ya, kita kira-kira berat atau ringan ngerjain sunnah, ya. Habis sholat, kalau sholat wajib mah emang udah kewajiban kita, ya. Sholat yang wajib itu memang udah kewajiban, tapi kita tambahin lagi dengan yang sunnah. Nah, ini mulia, kata Nabi Muhammad. Habis sebelum sholat wajib kita sholat qabliyah, atau setelah sholat kita sholat ba'diyah, terus ditambahin lagi dengan duhanya, ditambahin lagi dengan tahajudnya, dengan macam-macam yang sunnah. Nah, itu kata Nabi Muhammad saking jarangnya, ya, maka di zaman itu tidak ada sesuatu yang lebih mulia, ya, kecuali menjalankan ini. Nah, makanya itu kan, ya, kalau yang sedikit-sedikit itu berharga tuh, ya. Kalau kebanyakan, bahkan dikatakan man ahya sunnati inda fasadiha falahu ajru mithlu mi'ah syahid, atau kama qala Rasulullah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku dikala sunnahku ketika itu udah mati, nggak ada orang yang mengerjakan, maka dia dapat pahala 100 orang mati syahid. Siwak termasuk orang yang jarang ngerjain, ya. Sini nggak ada yang pakai siwak nih, fakir doang yang pakai siwak misalkan. Wah, pas lagi pakai siwak kita dapat dapat pahala 100 orang mati syahid, Insya Allah. Cuman gara-gara siwak, ya. Atau sunnah-sunnah yang lain, udah banyak orang ninggalin sholat qobliyah, ba'diyah, kita kerjain, kita dapat pahala itu. Orang udah banyak lupa sama sholat duha, kita kerjain, dapat pahala itu. Iya, pokoknya sunnah-sunnah yang lain yang nggak dikerjain sama orang tapi kita kerjain, nah kita dapat pahala lebih, ya, Insya Allah. Nah, ini 3 perkara, kata Nabi Muhammad SAW, akan datang kepada kalian satu zaman yang mana sesuatu itu lebih mulia, ya. Tidak ada yang lebih mulia daripada 3 perkara ini. Nah, diantaranya mudah-mudahan kita dapetin ini semuanya. Yang pertama adalah harta yang halal, ya. Mudah-mudahan Allah jadiin harta kita semuanya halal, ya, rezeki kita halal, ya, nggak ada yang haram-haram tuh, mudah-mudahan dijauhin gitu dari yang haram-haram, ya. Pertama harta yang halal, yang kedua adalah saudara,
ya teman yang soleh. Kita mudah-mudahan berteman sama orang-orang soleh, ya orang-orang yang Insya Allah yang mudah-mudahan nanti kita harapin syafaat beliau. Ya, yang ketiga adalah sunnah yang kita kerjain. Nah, udah mulai dari sekarang mulai dari sekarang kita perhatian sama sunnah, bukan cuman sholat yang wajib aja, ya sholat yang sunnah juga kita perhatiin, karena yang sunnah ini dikatakan mahal nanti. Ya, di zaman ini adalah sesuatu yang berharga. Nah, kita perhatiin sama yang sunnah. Dan fadilahnya sunnah yang kita kerjain itu buat nambel yang wajib. Sholat kita yang wajib, kalau itu ada kekurangan, ntar ditambelnya sama yang sunnah. Kita siapa sih sholat yang sempurna? Taruh deh misalkan rukun-rukunnya udah sempurna, ya syarat sahnya udah sempurna, tapi khusyuknya sempurna gak kita? Khusyuk paling susah khusyuk ya. Padahal Imam Ghazali apalagi beliau mensyaratkan khusyuk itu termasuk adalah rukun sholat. Orang yang sholatnya kagak khusyuk nggak diterima. Artinya sholat kita, kewajiban kita tuh masih banyak kekurangan. Nah, gimana cara nambelnya? Buat nambel itu kita banyakin sholat sunnah, ya sholat sunnah kita banyakin biar nambel yang kurang-kurang tadi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, teman yang baik, yang soleh, dan kita bisa ngerjain sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini aja yang kita baca, dua hadis, ya, dua faedah. Yang pertama, doa antara adzan dan iqamat itu adalah doa yang mustajab. Yang kedua adalah tiga perkara yang mulia. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di zaman itu kecuali tiga perkara ini. Yang pertama rezeki yang halal, kemudian teman yang baik, ya teman yang soleh, dan sunnah yang kita amalin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain. Apa? Kalau Jumat, azan baca doa. Yang azannya. Azan pertama, azan kedua nih. Itu yang terkait dengan azan pertama, azan kedua. Iya. Jadi kita tuh harus bisa ngambil ini ya, ada momen-momennya ya. Ya. Misalkan orang habis azan sholat Jumat, udah ngambil yang ininya dulu. Ya, ngambil yang singkatnya. Nah, kalau kita mau tambahin lagi nanti setelahnya. Kalau misalkan takutnya kepanjangan, misalkan udah selesai itu la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilatul fadillah wa syarafa wa darajatul ali sampai innaka la tuhliful mi'at, udah selesai. Ya. Nanti mau ditambahin lagi setelahnya. Ya, kita harus tahu waktu-waktunya. Ntar orang apalagi bacanya lama lagi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Orang kelar. Kita harus tahu waktu. Ini kalau sekiranya itu waktunya panjang dan kita doanya sendiri. Ya, kita doanya sendiri. Kita nggak boleh egois. Ya, aneh jadi imam. Kan doa yang mustajab tuh pas lagi sujud. Aneh panjangin sujudnya. Pas lagi sujud terus panjangin. Sampai setengah jam misalkan. Aneh khusyuk nih. Ini orang yang belakang yang gerutu ya. Mati apa tidur nih orang. Kita nggak boleh egois. Ya, jadi itu amalan-amalan yang dikasih sama guru-guru kita, mau apa aja. Kayak wudhu kan sunnahnya banyak tuh. Ya, sebelum wudhu kita baca tuh. Pas lagi kumur-kumur basuh, itu kan semuanya ada doanya. Kalau kita praktekin semuanya, itu mungkin ada setengah jam tuh.
Air lagi kecil, kita wudhu di bawah nih, air lagi kecil, ngantri Jumat lagi, udah adzan lagi, kita baca semuanya dijorokin sama orang. Kita jadi harus tahu waktu, ya, nah, gitu. Jadi sekiranya ini kepanjangan, ya udah kita ngambil yang singkat. Ya. Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya cepet, ya bacanya cepet. Nah, gitu ya. Nah, jadi nggak harus amalan itu, kita harus lihat sikon, ya, situasi dan kondisinya. Nah, ada lagi? Nah, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar sholatlah engkau di tempat yang jauh. Misalnya sholat Jumat orang boleh nggak sholat Jumat di tempat yang jauh, sedangkan di ini mengadakan sholat Jumat. Iya. Nah, sholat yang jauh biar apa itu? Sholat, kalau kita sholat yang jauh biar kenapa? Iya, kenapa ya? Biar apa kita sholat yang jauh? Biar langkahnya banyak, pahalanya banyak, misalkan gitu. Ya. Memang ada yang menerangkan kathratul khuta ilal masajid, termasuk yang mengampuni dosa itu kita banyak langkah ke masjid. Jadi kalau kita mau, istilahnya tuh kita sholat yang jauh tuh biar langkah kita banyak, nggak harus kita sholatnya jauh. Nih rumah kita di situ tuh, deket tuh, tinggal nyebrang doang, muter dulu gitu tuh. Nah, muter ya, kan dulu ada cerita begitu kan, mau sholat id, jadi pulangnya sama perginya tuh jalannya beda, banyakin langkah ke masjid. Iya, karena satu langkahnya itu dihitung pahala dan juga dihitung menggugurkan dosa. Jumat, karena aneh mau banyak pahalanya, aneh sholatnya di mana? Palestina misalkan deh, jauh banget di Palestina, sholatnya jauh. Kalau begitu penduduk sini nggak ada yang sholat di sini misalkan, jadi nggak sah tuh ntar tuh. Iya, sholat Jumatnya jadi nggak sah. Yang lebih bagus kalau sholat Jumat, penduduk setempat sholatnya di masjid setempat, biar gugurin kewajiban Jumat. Beda sama yang khotib. Ya, yang khotib ya dia sholatnya di mana? Dia tempat dia khotib. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya kalau kita udah cuma jadi jamaah, lebih bagus itu di masjid tempat kita tinggal, karena takutnya kurang tadi itu dari 40. Oh, boleh nggak kita sholat yang lain? Ya boleh aja, nggak ada larangan. Misalkan kita lagi bepergian, kita lagi apa, boleh, nggak ada larangan. Cuman kalau misalkan sekiranya takut di masjid itu nggak cukup dari 40 orang, ya kita sholat di situ. Tapi kalau udah cukup dari 40 orang, ya udah terserah di mana aja, boleh. Iya. Nah, misalkan di sini nih, masjid ini, udah kalau di sini mah banyak penduduknya, 40 lebih udah. Aneh mau sholat, kalau sholat Jumat aneh mau ngiter di mana-mana aja, boleh, nggak apa-apa. Iya. Nah, boleh. Iya, muter dulu ntar. Jadi sebelum sini muter dulu marahin. Iya, gitu ya, bisa dipahamin nggak? Bisa ya. Nah, jadi kalau sekiranya di masjid itu, kalau keberadaan kita bisa ngurangin 40 orang, kita mendingan sholat di masjid kita. Tapi sekiranya udah cukup 40 orang, ya kita boleh bebas di mana aja. Iya. Nah, sholat. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, Mang Yogi. Kalau kita misalnya dulu kan para leluhur yang baru juga kalau mukanya gitu. Apa? Para leluhur yang dulu yang dulu kita akan doain, kita doain. Nyambung kan? Apa nama? Kita doain kepala leluhur kita dulu. Leluhur. Ya. Oh, orang tua dulu. Nggak tahu mukanya. Maksudnya nyambung nggak? Iya. Terus kalau kita mendoakan
keluarga, misalnya keluarganya yang belum dekat sama agama bisa nyampe ke? Nah, yang belum dekat sama agama tapi masih Islam. Nah, kita ngedoain orang tua kita walaupun kita nggak tahu mukanya, nyampe apa enggak? Gitu ya pertama ya. Ya leluhur emang itu apa tuh? Orang tua atau orang-orang soleh gitulah ya. Orang-orang siapa aja dah pokoknya yang kita doain walaupun kita nggak tahu mukanya, sampai apa enggak? Sampai. Iya. Nggak harus kita pas lagi doa kita ngebayangin, oh si fulan, si fulan. Kita sholawat sama Nabi Muhammad, kita pernah dengar, pernah lihat wajahnya Nabi Muhammad nggak? Nggak nyampe loh sholawatnya loh. Ngeri ya. Jadi kita doa buat siapa aja, bahkan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Kita tahu tuh muka semua orang muslim yang enggak ya, nyampe gak tuh? Nyampe, orang diajarin Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil. Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului dengan keimanan. Kita nggak pernah ngelihat tuh para sahabat, kita nggak pernah lihat para tabiin, ya nggak pernah lihat. Itu doanya nyampe gak ya? Nyampe. Nggak ada syarat berdoa itu harus tahu mukanya, nggak. Ya, nah, jadi nyampe. Orang tua kita atau siapapun saudara kita yang kita doain, kita nggak harus tahu mukanya seperti apa ya. Ya. Nah, yang kedua, doa kita buat orang-orang yang apa tadi? Yang jauh dari agama, belum dekat dari agama. Selama orang itu Islam, ya kita doain diampunin dosa-dosanya, itu nyampe. Beda kalau orang yang bukan Islam. Doanya kita buat orang yang bukan Islam itu satu aja, mudah-mudahan dikasih hidayah. Dikasih hidayah dulu, karena nggak mungkin orang bukan Islam diampunin, nggak mungkin. Iya, Allah nggak bakalan ngampunin tuh dosa yang memusyrik, ya, yang apa, tidak, yang mensekutukan Allah, yang nggak nyembah Allah itu, kalau dia nggak taubat, dia nggak masuk Islam sebelum meninggalnya, maka nggak diampunin dosanya sama Allah. Iya. Nah, jadi doa kita buat saudara-saudara kita yang Muslim, ya, yang belum dekat sama agama, itu penting banget. Bukan nyampe apa enggak, penting banget kita doain. Sebelum kita bisa dakwahin, bisa kita ajak, ya kita doain dulu. Bahkan sebelum kita udah Nabi Muhammad dulu yang doain. Ya, apa doanya Nabi Muhammad? Tiap malam Nabi Muhammad doain, sampai nangis-nangis Nabi Muhammad, ya. Allahumma ghfir li ummati, ya, Allahumma ghfir, paling singkat itu. Bahkan ada riwayat yang Rasulullah doain Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah tuh, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah ampunilah buat Sayyidatuna Aisyah ini dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang, yang kelihatan ataupun yang enggak kelihatan, ya, yang dikerjain apa namanya, terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Itu buat Sayyidatuna Aisyah. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah itu senang dengan doanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bilang, ya wahai Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, apakah kamu senang dengan doa saya? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wallahi, demi Allah, ini adalah doaku buat umatku setiap malam yang aku panjatkan, kata Nabi Muhammad. Ya, doanya buat Sayyidatuna Aisyah itu memang doanya Nabi Muhammad buat umatnya semuanya. Ya, bukan orang yang soleh aja, bukan yang orang wadi sholat lagi. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku ini lebih khusus aku berikan kepada umatku yang banyak dosa besar, yang melakukan dosa besar. Jangankan cuman apa namanya, masih belum dekat sama agama, ya, orang yang dosanya besar aja itu didoain sama Nabi Muhammad. Tuh kasih sayangnya Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau pertanyaannya nyampe enggak doa kita buat orang-orang yang belum dekat sama agama? Nyampe banget. Bahkan itu dianjurin banget. Dan itu merupakan salah satu apa namanya, kasih sayang kita sama saudara kita yang udah diajarin sama Nabi Muhammad, yang udah dipraktekin sama Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad tuh nggak kepengen ada umatnya yang
lolos, ya nggak masuk surga tuh Nabi Muhammad nggak kepengen, ya. Kita buat nyenengin Nabi Muhammad, apa yang dilakuin sama Nabi Muhammad kita lakuin, ya. Nah, kayak sekarang nih, kita doain teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum dekat sama agama, yang belum hadir majelis taklim, yang belum sholat, terus kita mintain doa. Nah, itu termasuk salah satu cara biar kita dicintain sama Nabi Muhammad tuh. Ya, jadi kita perhatian, bukan buat diri kita doang. Kita doa buat ya Allah, mudah-mudahan aneh begini. Buat kita aja. Orang gak pernah doain orang. Ya, doain saudara-saudara kita, doain. Bahkan termasuk dikabulnya doa itu nggak usah kita minta doa buat sendiri. Kita doain orang lain, itu malaikat yang mengatakan buat kamu juga. Ya, misalkan nih tadi itu kita doa buat saudara-saudara kita yang belum dekat sama agama, ya Allah mudah-mudahan dia Engkau kasih taufik hidayah, ampunin dosanya, bisa dia sholat, bisa dia khusyuk dalam sholat, terus doain banyak. Kata malaikat, buat ente juga. Nah, iya, jadi kita doain orang, malaikat doain kita. Doanya malaikat mustajab, doanya kita belum tentu. Tadi syaratnya banyak, khusyuk, taubat dulu, iya, merasa rendah. Nah, jadi gitu, ya. Nah, kita doain orang-orang yang belum dekat sama agama, itu merupakan hal yang bagus, yang baik, ya. Itu bentuk perhatian kita sama umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada lagi? Udah kali ya? Udah jam 6. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، الأمان، الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودنا
Alhamdulillah.